Sekarang setupnya sudah selesai dan tibalah waktunya ketika Anda bertemu dengan si coach. Anda sebagai pimpinan bertemu dengan anak buah Anda dan memutuskan untuk melakukan virtual coaching. So, prosesnya seperti apa dan apa yang harus diperhatikan? Yang pertama-tama, tentu saja kalau itu melakukan secara online, perhatikanlah mengenai videonya. Sekarang ini akan sangat terbantu kalau seandainya sama-sama membuka video. Dan pada saat ketika membuka video, salah satu keuntungannya adalah ketika kita bisa melihat, menatap tampang dan wajah dan matanya secara langsung. Sekaligus juga Anda bisa memperhatikan gerakan-gerakannya. Ya, oleh karena itu adalah sangat penting pada saat ketika melakukan proses coaching virtual, usahakan badan Anda dan gerakan tangan Anda itu masih kelihatan. Dan pada saat ketika melakukan virtual coaching, usahakan bahwa Anda menatap kamera, bagian lensa dari kamera itu, anggaplah itu adalah bagian dari mata si anak buah atau si coach Anda. Karena itulah yang akan dilihat oleh si coach Anda atau si anak buah Anda, bahwa Anda memperhatikan dia. Tentu saja berikutnya adalah harus terus-menerus constant checking. Karena pada saat ketika kita melakukan virtual, usahakan bahwa jangan terus-menerus Anda yang berbicara, tapi Anda harus memastikan bahwa dia mendengarkan. Bisa dengan meminta dia untuk merespon, bisa dengan meminta dia untuk mengatakan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Constantly Anda harus checking. Karena kadang-kadang, apalagi ya, misalnya kalau sampai pada waktu ketika proses virtual coaching itu terjadi, kameranya itu, videonya itu kemudian dimatikan dan hanya mendengar melalui suara. Bahkan Anda nggak bisa melihat sama sekali. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa dia di ujung sana masih mendengarkan Anda. Karena itu perlu dengan konstan untuk checking, untuk bertanya. Berikutnya bagian yang paling penting dalam proses coaching adalah memahami prosesnya. Saya biasanya menyingkat dengan P, I, S, K, dan K. Dimulai dengan P, pengantar. Hal pertama-tama adalah Anda menyapa, Anda berbasa-basi terlebih dahulu hanya untuk membuat si coach Anda atau si anak buah Anda merasa nyaman. Mulailah dengan pertanyaan yang sifatnya umum, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sepele, hanya sebagai bagian dari basa-basi awal sebelum Anda masuk ke dalam obrolan utamanya. Tapi ingat, jangan lama-lama di bagian pengantar. Di bagian pengantar ini Anda juga bisa menjelaskan apa tujuannya, apa alasannya, hanya untuk menegaskan kembali bahwa si coach atau si anak buah kita tahu mengapa Anda mengajak dia untuk melakukan coaching pada kesempatan ini. Anda bisa menjelaskan juga latar belakang, problem atau situasi atau alasan. Bisa juga karena ada hal tertentu yang memang Anda secara khusus ingin bicarakan, Anda bisa menyampaikan di bagian pengantar ini. Berikutnya adalah isi. Anda menjelaskan lebih detail lagi mengenai hal yang memang Anda perlu bicarakan. Jangan bertele-tele. Ingat, waktu Anda sangat terbatas. Jadi usahakan masuk ke dalam topik pembicaraan, jelaskan alasan Anda. Kalau itu sesuatu yang menyangkut kinerja atau menyangkut sikap, jelaskanlah secara tegas mengenai apa yang Anda ingin bicarakan bersama dengan dia. Berikutnya, kalau itu menyangkut sebuah masalah atau sebuah problem yang terkait dengan si coaching, yang terkait dengan anak buah yang Anda lakukan virtual coaching tersebut, ingat, ujung-ujungnya harus ada sebuah solusi. Nah, solusi tidak selalu harus berasal dari Anda sebagai pimpinan. Solusi tidak selalu harus datang dari Anda sebagai seorang coach. Anda bisa melibatkan anak buah Anda. Anda bisa mengajak dia untuk memikirkan apa sih kira-kira solusi atau cara untuk menyelesaikan situasi tersebut. Jangan salah loh ya, kadang-kadang mereka bisa dan sudah paham mengenai apa yang harus dilakukan. Cuma butuh peneguhan dari Anda. Nah, kalau sampai mentok, mungkin Anda bisa memberikan usulan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Ingat, jangan sampai sebuah obrolan, apalagi itu menyangkut sebuah kasus yang penting, di mana Anda melakukan coaching, selesai, tapi tidak ada solusinya. Hati-hati. Dan berikutnya adalah konfirmasi. Konfirmasi ini hanya untuk memastikan. Jadi Anda bisa bertanya dengan yang bersangkutan untuk memastikan apakah dia paham, untuk memastikan apakah dia masih punya pertanyaan atau hal-hal yang lain yang Anda pikir perlu untuk dibahas bersama dengan dia. Dan terakhir adalah konklusi. Konklusi ini adalah sama-sama menyimpulkan apa hasil perbincangan, apa hasil kesimpulan dan solusi yang harus diambil untuk mengingatkan dia kembali. Dan jangan lupa pastikan
bahwa setelah virtual coaching ini, si coaching atau si anak buah Anda tahu persis apa yang harus dilakukan setelah pertemuan ini. Ingat, jangan sampai sebuah coaching berlangsung dan selesai, tapi si coaching nggak dapat gambaran apa yang harus dilakukan. Karena waktu itu berharga, so usahakan ada sebuah konklusi yang jelas. Dan di dalam hal ini, tugas Anda selama proses virtual coaching harus menerapkan hal yang saya sebut dengan 5 jari ini. Ya, jadi selama proses coaching berlangsung, usahakan untuk menggunakan jempol. Jempol artinya apa? Jempol artinya Anda mengapresiasi, menghargai. Apalagi misalnya contoh Anda melihat dan mendengar dia mengatakan hal-hal yang sifatnya positif. Berikan afirmasi. Penunjuk ini berarti bahwa kita harus memberikan petunjuk, memberikan arahan. Ya, apa kira-kira yang bisa dilakukan dalam situasi ini? Apa usulan Anda? Bagian berikutnya, jari kita yang tengah ini bicara mengenai kadang-kadang mesti Anda tegas, menegaskan kembali, menegaskan buat dia apa yang harus diubah, apa yang harus betul-betul jadi perhatian buat dia. Yang berikutnya adalah jari manis. Jari manis itu bicara menjaga hubungan relasi. Jadi usahakan sebuah proses dalam virtual coaching itu percakapan berlangsung dengan lancar, jangan cuma satu pihak. Itu bicara mengenai hubungan, komunikasi. Dan yang terakhir, jari kelingking. Jari kelingking ini menggambarkan bahwa kita selalu mendengarkan. Bahwa kita mau mendengarkan apa yang dikatakan, bahkan termasuk juga mendengarkan dari bahasa tubuh kira-kira apa yang tidak terucapkan. Sehingga kadang-kadang bisa loh di dalam coaching kita bertanya, dari apa yang saya lihat melalui video ini, di kamera ini, kalau saya lihat dari gerakan Anda, postur Anda kok nggak merasa nyaman pada waktu ketika saya menanyakan ini kepada Anda? Why? What happened? Bisa loh. Jadi itu adalah bagian dari kemampuan kita mendengarkan yang terkatakan maupun yang tak terkatakan. Terus berikutnya adalah soal bagaimana kita menerapkan ilmu NLP pada saat ketika virtual coaching berlangsung. NLP itu apa? NLP singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Nah, di dalam ilmu yang namanya Neuro Linguistic Programming ini ada beberapa pelajaran penting yang secara awam bisa kita pergunakan. Contoh, ilmu tentang state management. State itu apa sih? State itu kondisi Anda. Jadi selama virtual coaching berlangsung, usahakan postur Anda, apalagi Anda sebagai coach, tegap, antusias, bersemangat, termasuk juga bagaimana dari raut wajah Anda mencerminkan bahwa Anda fun, menyenangkan, enak, ramah untuk diajak ngobrol. Itu bagian state. Dan meskipun Anda punya masalah, lagi punya problem, hey, pada saat ketika coaching berlangsung, usahakan untuk hadir total jiwa dan raga Anda untuk memberikan waktu untuk si coach itu. Jaga state Anda. Dan berikutnya juga bagian dari pelajaran penting dari NLP adalah yang namanya pacing, leading, mirroring. Artinya apa? Artinya adalah perhatikan baik-baik cara si coach itu berkata-kata, suaranya, tekanannya, gayanya, caranya. Berusahalah menurut ilmu NLP ini bagaimana kita belajar untuk meniru, belajar untuk menyesuaikan. Kalau bahasanya pelan, kalau bahasanya lebih tenang, bagaimana caranya kita juga berbicara dengan lebih tenang, dengan lebih kalem. Kalau dia lebih bersemangat, Anda juga harus jauh lebih antusias ketika bicara dengan dia juga. Kalau dia fun, dia menyenangkan, dia santai, gunakan situasi santai untuk bicara dengan dia. Kenapa? Karena hukum manusia mengatakan orang itu senang dengan orang yang punya kemiripan dengan dirinya. Setuju nggak? So, gunakan ilmu ini. Dan berikutnya juga adalah salah satu bagian dari penting di dalam NLP, ada yang namanya reframing. Bagaimana kita membingkai. Nah, ini butuh kemampuan Anda. Misalnya contoh, oke, pada situasi sesi coaching ini, saya tidak mau mengajari, tapi saya mau sharing, saya mau berbagi. Saya ingin mendengarkan. Itu pun sebuah framing. Saya sebagai atasan bukan menghakimi, bukan menjudge kamu, tapi saya ingin mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi, dan tugas saya sebagai seorang leader adalah mensupport kamu. Nah, itu pun sebuah framing. Jadi bagaimana kita membingkai sebuah obrolan buat orang lain merasa nyaman, buat orang lain merasa tenang. So, itu adalah bagian dari pembelajaran ilmu NLP buat kita. Dan berikutnya adalah sangat penting sekali di dalam obrolan kita adalah menerapkan sikap-sikap penting selama coaching. Apa sih sikap-sikap selama coaching? Satu, menjaga harga diri. Jadi harga diri siapa? Harga diri dia dan harga diri Anda. Jangan sampai Anda kalah set.
hanya gara-gara merasa, wow, coach saya itu pangkatnya lebih tinggi daripada saya. Pasti proses coaching ini terjadi karena dia membutuhkan sesuatu. Jadi belajar untuk memiliki harga diri, tapi juga jaga harga diri dia. Yang kedua adalah berempati. Berempati adalah aku bisa ikut merasakan apa yang kamu rasakan, tapi jangan sampai kita tersakin, jangan sampai ikut tersodot di dalam masalah sehingga ujung-ujung kita nggak bisa memberikan solusi. Dan berikutnya adalah libatkan. Melibatkan artinya ketika ada masalah, ketika ada satu situasi, usahakan solusi jangan dari Anda sebagai coach atau pimpinan, tapi libatkanlah dia. Kira-kira menurut dia, apa sih saran dia, apa sih ide dia untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang saya katakan tadi, jangan salah loh, kadang-kadang dia punya ide yang luar biasa. Sehingga apa? Yang namanya proses coaching bukan cuma satu arah, tapi merupakan sebuah bagian dari dialog, di mana dia juga ikut bertanggung jawab untuk menyukseskan proses coaching ini. Dan juga penting adalah belajar asertif. Anda sebagai pimpinan, Anda sebagai seorang coach kadang-kadang mesti tegas. Harus kasih tahu, harus beritahu ketika kita merasakan ada sesuatu yang menurut kita tidak beres, kadang-kadang kita harus tegas untuk mengungkapkan itu. Sampai ada pepatah yang mengatakan, if you don't dare to confront, you cannot heal. Kalau kamu tidak berani untuk berkonfrontasi, kamu mungkin tidak akan bisa menyembuhkan situasi itu. Jadi kadang-kadang butuh nyali untuk mengkonfrontasikan. So, itulah dia virtual coaching ini, prosesnya. Semoga dengan mengikuti kerangka virtual coaching ini, coaching kita menjadi jauh lebih berdampak, jauh lebih luar biasa, dan bukan cuma memboroskan waktu secara sia-sia.